Selamat datang di channel Literatus. 4 orang ini patut dilaporkan oleh pihak Jessica. Jessica, yang divonis 20 tahun penjara, atas dugaan pembunuhan berencana, terhadap Mirna Salihin, kini telah menarik simpati publik. Ia yang dulunya dikutuk, sekarang dibela mati-matian. Hal seperti ini terjadi, tidak lain karena rangkaian proses persidangan kasus Jessica, dibumbui kejanggalan-kejanggalan. Inilah 4 orang yang sangat mencurigakan, dan patut dilaporkan oleh pihak Jessica. Pertama, Edi Darmawan. Edi Darmawan, ayah Mirna, menjadi salah satu sosok yang paling berperan, dalam kasus kopi sianida, yang menjadikan Jessica sebagai pelaku tunggal. Gelagat Edi, sebagaimana diketahui bersama, sangatlah mencurigakan. Sebenarnya, ada 2 gelagat Edi Darmawan, yang besar kemungkinan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pertama, mengaku memiliki botol tempat menyimpan racun sianida. Sejak awal kasus kopi sianida bergulir, Edi Darmawan pernah melakukan tindakan yang menghebohkan publik, yaitu menunjukkan sebuah botol, yang menurutnya sebagai tempat Jessica menyimpan racun sianida. Padahal, sejak awal penyelidikan, penyidik tidak pernah menemukan botol tempat menyimpan sianida. Bahkan, penyidik hingga kini tidak pernah tahu dari mana sianida itu didapatkan. Apa yang dilakukan Edi, tentu saja sangat aneh, karena ia memiliki barang bukti kejahatan, tetapi tidak pernah dihadirkan pada waktu persidangan. Artinya, ia menyembunyikan barang bukti suatu tindak kejahatan. Kedua, mengaku memiliki rekaman CCTV tangan Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna. Pengakuan Edi ini dilakukan pada suatu acara, yakni acara wawancara dengan Karni Ilyas. Ketika Edi menunjukkan video rekaman CCTV, yang mana ada tangan yang ia anggap, tangan Jessica yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam gelas Mirna, pembawa acara Karni Ilyas kaget bukan kepalang. Publik juga tentu saja sangat kaget, dengan video rekaman CCTV, yang ditunjukkan Edi Darmawan tersebut. Bagaimana mungkin Edi memiliki sebuah video rekaman CCTV terkait suatu tindak kejahatan, yang notabene Edi bukanlah siapa-siapa. Barang-barang bukti, sudah seharusnya hanya dimiliki oleh penyidik. Kedua tindakan Edi, yaitu, memiliki botol sianida dan memiliki video rekaman CCTV rahasia, merupakan tindakan pelanggaran hukum yakni, menyembunyikan barang bukti. Pasal 221, 1, kedua KUHP, menyatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain KUHP, juga diperkuat oleh pasal 32 ayat 1 UIT. Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik. Khusus untuk Edi Darmawan, pihak Jessica melalui ratusan pengacara, telah melaporkan Edi Darmawan, meski hingga kini belum ditindaklanjuti oleh polisi. Ketiga, Profesor Edi Hiaryej. Sebagaimana diketahui bersama, Profesor Edi adalah salah satu profesor muda yang memiliki intelektual mapan. Ia harus diakui sebagai salah satu dari sedikit orang yang memiliki kemampuan intelek mumpuni. Tidak heran, selama karirnya sebagai akademisi, ia telah 800-an kali menjadi saksi ahli. Profesor Edi juga kental dikenal publik sebagai saksi ahli kasus kopi sianida, yang paling getol menyuarakan bahwa Jessica Wongsolah pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Adapun 2 pernyataan Profesor Edi yang diduga kuat sebagai bentuk fitnah dan penghinaan. Pertama, mengatakan Jessica telah pergi ke Cafe Olivier 3 hari sebelum kejadian kematian Mirna. Pernyataan Profesor Edi yang satu ini sangat berbahaya. Bayangkan ketika dia memberikan kesaksian sesat ini di pengadilan dan majelis hakim mempercayainya. Bukankah ini sangat fatal? Kalau Profesor Edi memberikan keterangan ini di pengadilan, maka sudah tentu, ia telah memberikan kesaksian palsu. Menurut pasal 174 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap kesaksian palsu diancam dengan penjara 7 tahun. Pernyataan Profesor Edi yang menyesatkan, yakni tentang, Jessica sudah datang ke Cafe Olivier 3 hari sebelum peristiwa kematian Mirna. Pada akhirnya diakui Profesor Edi sebagai kekeliruan. Kedua, mengatakan kalau bukan Jessica yang membunuh Mirna, apakah hantu?
Pernyataan Profesor Edi yang satu ini sangat-sangat fatal dan berbahaya. Bagaimana mungkin seorang saksi ahli menghakimi seseorang dengan begitu buta? Padahal, proses persidangan Jessica yang amat rumit dan menyita waktu, tidak pernah mampu membuktikan bahwa Jessica memang benar-benar orang yang telah meracuni sahabatnya Mirna. Pernyataan Profesor Edi yang berdasarkan gerak-gerik Jessica di lokasi ini terlalu bersifat menghakimi. Padahal, Profesor Edi tidak memiliki hak untuk memberi penghakiman seperti itu. Lagi pula, Profesor Edi seharusnya hanya berfokus pada urusan hukum pidana, sesuai keahliannya, bukan menjadi ahli di segala bidang. Kedua pernyataan di atas dapat diduga kuat sebagai bentuk tindakan melanggar hukum yakni fitnah dan penghinaan. Profesor Edi dapat dikategorikan melanggar pasal 310 ayat 1 dan 311 KUHP. Pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 311 KUHP tentang fitnah menyatakan, tindakan menyebarkan kabar bohong, atau tuduhan tidak benar, terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya. Ketiga, Hakim Binsar Gultom. Sebagaimana diketahui, Aliansi Advokat telah mendatangi Komisi Yudisial atau KY, selaku institusi etik para hakim, untuk melaporkan Hakim Binsar Gultom yang mengadili kasus Jessica. Hakim yang satu ini dilaporkan karena dinilai melanggar kode etik hakim. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Binsar Gultom adalah ketika memberikan pendapat tentang kasus Jessica pada acara Rosi, Kompas TV. Mari kita lihat kode etik yang dinilai dilanggar oleh Hakim Binsar Gultom. Kode etik para hakim tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam bagian berperilaku arif dan bijaksana, terutama dalam pemberian pendapat atau keterangan kepada publik, diterangkan bahwa hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Peluang Hakim Binsar Gultom mendapatkan sanksi dari KY terbilang cukup terbuka lebar karena pendapat dan komentar yang diberikannya pada acara Rosi adalah kelakuan yang dilarang di dalam kode etik para hakim. Keempat, Krisnamurti. Adapun dua pernyataan Krisnamurti yang dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran. Pertama, terkait alat bukti penetapan tersangka. Pernyataan aneh ini dikatakan Krisnamurti kepada awak media ketika ia melakukan jumpa pers. Pada waktu salah seorang awak media bertanya terkait syarat dua alat bukti dalam penetapan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti mengatakan bahwa syarat dua alat bukti sifatnya normatif, satu bukti saja sudah cukup. Alat bukti Pak, kemungkinan apa ya Pak? yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya bahwa dalam melakukan penangkapan minimal satu alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Ya itu yang dimaksud Bapak Kapolda, normanya begitu, aturannya begitu. Padahal, menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kemudian disempurnakan oleh MK, melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, kalau sudah memenuhi minimal dua alat bukti. Pernyataan polisi yang berpengalaman, juga berpangkat kombes seperti ini, tentu sangat aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin mentersangkakan seseorang dengan cara melanggar hukum? Kedua, terkait tidak dilakukan otopsi dan menolak otopsi ulang. Sebagaimana diketahui, Krisnamurti adalah pemimpin utama dalam penyidikan kasus kopi sianida. Polisi yang kini menyabet bintang 2 ini, tidak lain orang yang menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Setelah saya mencermati berbagai jumpa pers dari Krisnamurti, dapat secara terang diketahui bahwa ternyata Krisna menolak ketika diminta otopsi ulang oleh pihak Jessica. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa? Takut?
Hal ini memang terkesan aneh, tapi ini kenyataan. Padahal, kalau kita bicara perkara pidana pembunuhan, prinsip dasarnya adalah no autopsy, no case. Artinya, tidak ada otopsi, maka tidak ada kasus. Kedua hal yang dilakukan oleh Krishnamurti dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum, yakni obstruction of justice, sebagai tertuang dalam pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana, atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus, atau untuk sementara waktu, diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Jangan lupa dukung channel ini.